Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan dan wawasan kehidupan manusia. Rahasia dimensi kehidupan manusia. Manusia itu unik. Sejak dulu hingga sekarang manusia dibicarakan para biolog, psikolog, sosiolog, antropolog, filosof, dan agamawan. Maka muncullah macam-macam istilah seperti Homo sapien, social animal, Homo religius, al-insanu hayawanun natiq, dan sebagainya. Secara fisik, manusia tidak beda dengan benda lainnya. Dia terdiri dari kumpulan-kumpulan senyawa atau molekul tertentu yang berkoordinasi. Senyawa atau molekul tersebut terdiri dari atom-atom. Istilah atom berasal dari bahasa Yunani atomos yang berarti tidak bisa dibelah lagi. Lebih dari 200 tahun yang lalu, para pemikir Yunani mempunyai gagasan tentang pembagian benda. Menurut mereka, jika suatu benda dibelah dua dan belahannya dibelah lagi, kemudian belahan itu dibelah lagi, mereka akan dihasilkan belahan yang makin kecil. Jika pembelahan diteruskan, maka akan dihasilkan belahan-belahan yang lebih kecil. Tetapi pembelahan tidak akan bisa dibentuk jika sudah menghasilkan belahan yang paling kecil. Tetapi pembelahan tidak akan bisa diteruskan jika sudah menghasilkan belahan yang kecil. Bagian terkecil itulah yang disebut atom. Ia tidak bisa dibagi lagi. Manusia sebagaimana halnya sebuah benda dibangun oleh kumpulan atom berdasarkan atas pemikiran ini, maka manusia sama saja dengan potongan logam atau sebongkah batu. Namun secara biologis manusia tidak dapat diidentikan dengan batu. Ada banyak perbedaan antara keduanya. Paling tidak manusia memiliki ciri-ciri khusus seperti berikut ini. Pertama, manusia memerlukan makan. Makanan tersebut berfungsi untuk menyusun tubuh dan sebagai sumber energi. Kedua, dalam tubuh manusia ada sistem transportasi yang mengedarkan zat-zat makanan ke seluruh tubuh. Ketiga, dalam tubuh manusia ada sistem respirasi atau pernapasan. Proses respirasi dapat mengubah zat-zat organis menjadi energi. Sistem ekspresi yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sampai dari dalam tubuh. Kelima, sintetis yang pembentukan zat-zat baru terbentuk. Protoplasma yang memungkinkan manusia tumbuh dan berkembang. Ketujuh, regulasi yakni pengaturan keserasian proses-proses yang berlangsung dalam tubuh. Kedelapan, reproduksi, perkembangbiakan. Kedelapan
ciri tersebut hanya dimiliki oleh makhluk hidup. Semua benda mati tidak memilikinya. Dengan demikian, jelas sekali perbedaan antara manusia dengan batu atau benda mati lainnya. Tapi bagaimana dengan monyet? Bukankah monyet juga memiliki ciri-ciri yang disebutkan tadi? Seperti manusia. Secara biologis tidak ada perbedaan antara manusia dan monyet. Untuk mempertahankan hidup baik manusia maupun monyet suka makan dan minum. Untuk meneruskan generasinya, manusia suka melakukan perkawinan. Begitu pula halnya dengan monyet. Namun, secara psikologis manusia dan monyet tidaklah sama. Yang membedakan keduanya adalah akal, logika. Manusia mempunyai akal, sedangkan monyet tidak. Istilah akal seringkali dibedakan dengan intelek. Akal yang dalam bahasa Inggris, reason, dipahami sebagai organ rohani yang mampu berpikir analitis. Ia berusaha mengungkapkan realitas dengan menunjuk kepada pengalaman-pengalaman manusia di dunia material. Kesimpulan manusia diperoleh dengan menggunakan aturan-aturan logika. Ya, pola pemikiran, mindset. Sedangkan intelek yang dalam bahasa Inggris, intelek dipahami sebagai organ rohani yang kemampuan berpikirnya lebih tinggi dari akal. Jika akal berpikir secara analitis, maka intelek berpikir secara intuitif, ya. Intelek memperoleh pengetahuan secara langsung melalui ilham tanpa menggunakan logika. Tapi dalam bahasa Arab tidak ada pemisahan antara akal dan intelek. Dalam bahasa Arab hanya ada satu istilah, yaitu akal. Akal mencakup pengertian akal dan intelek yang mampu berpikir baik secara analitis maupun secara intuitif. Dalam tulisan ini yang dimaksud akal adalah akal dalam bahasa Arab. Setiap manusia mempunyai akal, tetapi kemampuan berpikirnya tidak sama. Menurut Ibnu Sina, seorang filosof ya, Muslim, adalah bahwa akal itu merupakan daya jiwa. Menurutnya jiwa manusia itu mempunyai dua daya. Pertama, daya praktis yang berhubungan dengan badan. Kedua, daya teoritis yang berhubungan dengan hal-hal abstrak. Teori itu mempunyai 4 tingkatan. Pertama, akal material yang hanya mempunyai potensi berpikir tapi belum dilatih. Ibarat sebilah pisau baja yang belum diasah. Pisau tersebut bisa tajam jika diasah, tetapi akan tetap tumpul jika dibiarkan tanpa diasah. Kedua, akal pembiasaan, yakni akal yang sudah dilatih untuk berpikir abstrak. Ketiga, akal aktual yang telah mampu berpikir tentang hal-hal abstrak. Keempat, akal mustafad, yakni akal yang telah sanggup berpikir tentang hal-hal abstrak
tanpa ada daya upaya. Akan merupakan anugerah paling berharga yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai alat untuk mempertahankan hidup. Walaupun fisik manusia lemah, tetapi manusia mampu menaklukkan gunung dan menguasai hutan belantara. Raja hutan yang paling ditakuti oleh seluruh penghuni hutan menjadi tidak berdaya di hadapan manusia. Begitu pula manusia mampu berenang melawan gelombang samudra dan bisa menyelam ke dasar lautan. Yang lebih mengagumkan adalah bahwa manusia bisa terbang seperti burung, bahkan kemampuan terbangnya jauh melebihi kemampuan burung. Jika burung hanya terbang dari gunung ke lembah, maka manusia bisa terbang ke luar angkasa. Demikian, tampaklah bahwa manusia mampu menguasai daratan, lautan, dan udara. Ini berarti bahwa manusia telah mampu bertahan hidup daripada binatang. Semua ini karena manusia mempunyai akal, logika. Walaupun begitu, manusia tidak bisa hidup sendiri. Seorang manusia membutuhkan manusia lain. Seorang bayi misalnya membutuhkan perawatan ibunya, ia harus diberi air susu dan makanan bergizi lainnya agar fisiknya sehat, segar, bugar, dan bisa beraktivitas. Karena semuanya membutuhkan energi secara fisik. Setelah dewasa pun manusia tetap membutuhkan manusia lain. Seorang laki-laki membutuhkan wanita untuk memenuhi hasrat seksualnya, dan begitu pula wanita membutuhkan laki-laki untuk memenuhi hasrat seksualnya juga. Setelah dewasa pula, manusia tetap membutuhkan manusia lain. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa hidup di dalam kesendirian, karena manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi ini sebagai insani dan hambanya yang menjadi khalifah di muka bumi ini. Dalam kehidupan binatang ditemukan juga binatang yang hidupnya berkelompok seperti burung, penguin yang hidup di daerah Antartika. Tapi pada umumnya binatang tidak hidup secara berkelompok. Seekor binatang bisa hidup walaupun sendirian. Lain halnya dengan manusia, ia akan selalu hidup secara berkelompok. Secara sosiologi, manusia tidak akan bisa bertahan hidup jika sendirian. Kehidupan binatang, baik yang hidup berkelompok maupun yang tidak berkelompok, tidak mengalami kemajuan dalam segala aspeknya. Bentuk tubuh mereka sejak dulu hingga sekarang tidak mengalami perubahan. Sedangkan manusia kehidupannya terus berubah dalam segala aspek. Karena itu, para antropolog menyebut bahwa manusia itu makhluk budaya, yakni makhluk yang memiliki kebudayaan dan peradaban.
Aspek-aspek kebudayaan itu meliputi sistem religi, sistem kekerabatan, sistem mata pencaharian, sistem peralatan dan teknologi, bahasa dan kesenian. Kira-kira 500 tahun yang lalu, manusia menggunakan batu untuk alat pemotong. Dalam perkembangan berikutnya, manusia mulai menggunakan tembaga sebagai bahan peralatan hidupnya. Kemudian, manusia menggunakan perenggu. Setelah itu, manusia membuat peralatan dari besi setelah menggunakan perenggu dan tembaga. Sekarang, peralatan yang dibuat manusia lebih beragam lagi, baik dilihat dari bahannya maupun modelnya. Tentu saja, kualitasnya pun jauh lebih baik lagi. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan peradaban manusia terus berkembang. Ini pun ciri khas manusia dilihat dari sisi antropologis. Ciri khas lainnya adalah bahwa manusia itu makhluk pencari kebenaran. Dengan akalnya, manusia bukan hanya berpikir bagaimana cara mempertahankan hidup, tapi ia juga berpikir tentang hakikat kehidupan. Dalam benaknya saling timbul pertanyaan, mengapa dia hidup? Dari mana asal kehidupan? Siapa yang menghidupkan? Dan mengapa dia Dalam benaknya sering timbul pertanyaan, mengapa dia hidup? Dari mana asal kehidupannya? Siapa yang menghidupkan? Dan mengapa dia mesti mati? Serta siapa yang mematikan? Pertanyaan filosofi ini akan menyeret manusia kepada pemikiran tentang Tuhan. Pada akhirnya, timbul kesadaran untuk mengabdi kepada Tuhan. Kesadaran ini akan terpengaruh terhadap cara hidupnya dan tidak akan hidup seperti binatang yang tak mengenal nilai baik dan buruk. Dia tidak akan bertingkah seperti binatang yang tak punya perasaan moral. Sejak dilahirkan manusia, memang mempunyai kecenderungan kuat untuk percaya kepada Tuhan. Naluri ini juga dipupuk dengan pendidikan agama, akan tumbuh subur sehingga dia akan menjadi manusia soleh dan solihah. Tetapi jika tidak dipupuk, maka akan tumbuh kurang subur, bahkan mungkin seolah-olah mati, seperti yang terjadi pada orang-orang ateis yang tidak mempunyai agama dan tidak punya peradaban. Dalam Islam, naluri beragama seperti itu disebut fitrah. Menurut fitrahnya, manusia cenderung pada kebenaran dan kebaikan, kejujuran dan keadilan. Jika fitrahnya diikuti, maka manusia akan menjadi makhluk yang paling mulia di sisi Tuhan, lebih mulia daripada malaikat. Tapi jika manusia menginginkan fitrahnya, maka manusia akan seperti binatang, bahkan lebih kejam dan lebih ganas daripada binatang itu sendiri. Jadi dalam hal ini kita dapat memetik hikmah bahwa kita harus menggunakan akal kita dengan baik
untuk menjalani kehidupan kita setiap hari, setiap saat, dengan menggunakan akal. Dan jangan lupa diiringi dengan hati nurani. Biar semua berjalan dengan apa yang kita inginkan, dan Tuhan akan memberikan anugerah dan ridho-Nya kepada kita. Semoga apa yang kita harapkan menjadi suatu kenyataan, realitas, dan bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Itulah rahasia dimensi kehidupan manusia yang kita jalani dari berbagai aspek kehidupan, yang merupakan nilai-nilai yang sangat berharga, yang merupakan suatu nilai budaya dan peradaban kehidupan manusia itu sendiri sampai akhir zaman. Semuanya berpulang kepada budaya dan peradaban manusia itu sendiri. Khairul kalam wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Ada anillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kehidupan.